Biasanya malam seperti ini kita mengaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena sekarang ini adalah kita orang Indonesia dan kita pada bulan Agustus dan Agustus bulan kemerdekaan, maka malam ini kita ngaji kemerdekaan Indonesia. Cocok mana? Cocok ya? Menurut saya doa yang paling pas yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia adalah doa Nabi Ibrahim yang sudah saya baca pada salat maghrib tadi, yaitu pada surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, jadikanlah kota ini atau negeri ini aman. Nabi Ibrahim mendoakan Mekah. Nah, kita niatkan untuk mendoakan Indonesia. Ya Allah, jadikanlah negeri Indonesia ini aman. Karena kalau perang terus itu nggak aman. Nah, begitu perang sudah diselesaikan oleh Allah, kemudian muncul kemerdekaan, aman. Tapi doa berikutnya juga sangat penting. Wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah saya dan anak-anakku, anak turunku, an na'budal asnam, bahwa kami menyembah berhala. Karena kalau kita rakyat Indonesia ini menyembah berhala, menyembah selain Allah, maka kemerdekaan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang mengikuti aku, kata Nabi Ibrahim, dia termasuk golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Adapun yang durhaka kepadaku, maka Engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Rabbku, aku sudah tempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, yaitu di Mekah. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan, yaitu Ka'bah. Waktu itu belum ada rumah, belum ada tanaman. Rabbana liyaqimus shalah, ya Allah, supaya mereka itu menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati manusia cenderung atau senang kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, berilah rizki kepada mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Nah, kita di Indonesia ini sudah betapa banyak buah diberikan oleh Allah, kita harus syukur. Kalau tidak syukur, ini nikmat bisa dicabut oleh Allah, kemerdekaan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dijajah oleh rakyat asing bisa. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Rabb kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terang-terangkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun di langit. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibri Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ini Nabi Ibrahim bersyukur karena diberi nikmat oleh Allah keturunan, yaitu Nabi Ismail dan Ishak. Nah, demikianlah juga kita harus bersyukur karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita rakyat Indonesia ini. Bagaimana cara bersyukurnya? Salah satunya ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, juga keturunanku menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Ini rakyat Indonesia kalau tidak mau syukur kepada Allah, tidak mau menegakkan salat padahal mereka muslim, nah maka bisa saja Allah kemudian murka, diambil lagi kemerdekaan, dijajah lagi oleh rakyat asing, sangat-sangat bisa. Karena itu marilah kita istighfar. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, wahai Rabb kami, ampuni saya dan juga orang tua saya. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, juga untuk orang-orang beriman nanti pada hari tegaknya hisab, yaitu pada hari kiamat. Inilah doa Nabi Ibrahim yang sangat penting untuk kita baca karena kita sangat perlu untuk diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seringkali manusia atau umat Islam ini tidak paham bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka itu adalah nikmat, betul. Syukur itu adalah wajib, betul.
tapi bagaimana cara bersyukur atau berterima kasih kepada Allah terhadap nikmat merdeka ini bagaimana? Nah, sebenarnya Nabi itu juga sudah pernah mengalami hal yang serupa. Beliau dari Mekah diusir ke Madinah, sampai di Madinah dijajah terus, diperangi terus dari sono dari sini. Tapi akhirnya kemudian beliau merdeka, yaitu dengan cara menaklukkan kota Mekah. Sudah, habis itu nggak ada yang berani melawan Nabi SAW lagi. Nah, beliau mendapatkan kemerdekaan seperti itu, syukurnya bagaimana? Itu sudah disebutkan oleh Allah pada surat yang saya baca pada rakaat kedua tadi, surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullah", kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fathu, dan fath, yaitu fathu Makkah. Nah, inilah kemerdekaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ayat ini berlaku untuk kita. Wahai orang-orang Indonesia, kalau sudah datang pertolongan Allah, kamu dimerdekakan oleh Allah, penjajah-penjajah sudah pada pergi semuanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kata Allah, engkau wahai Muhammad melihat para manusia sudah masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong setelah Fathu Makkah itu. Bagaimana cara bersyukurnya? Fasabbih bihamdi rabbika. Tasbihlah dengan memuji Allah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah, alhamdulillah. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana tawwaba, adalah selalu memberi tobat. Jadi cara bersyukur terhadap nikmat Allah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, cara bersyukur kepada Allah adalah memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, mendekatkan diri kepada Allah. Tahmid, mendekatkan diri kepada Allah. Istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi mendekatkan diri kepada Allah, ini cara kita bersyukur kepada Allah. Tidak pernah sama sekali kita di dalam Islam diajari cara bersyukur adalah hura-hura, cara bersyukur adalah mangan-mangan sampai warak sampai bedodong, enggak ada, ya. Tetapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh istrinya Aisyah. Kenapa ditegur oleh istrinya? Wahai Rasul, Anda itu sudah dijamin semua dosa diampuni oleh Allah. Kenapa Anda masih berpayah-payah sholat tahajud sampai-sampai kakinya jadi bengkak-bengkak, jadi abuh gara-gara lamanya berdiri? Dan teguran ini tidak hanya dari istri Nabi, demikian juga disampaikan oleh Mughirah, sahabat Nabi SAW. Mughirah mengatakan, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi la yaqumu qiyamul lail liyusalliya salat tahajud hatta tarima qadama, sehingga kedua telapak kakinya jadi melembung, jadi apa namanya? Bengkak. Ausaqahu, atau kedua betisnya jadi abuh gara-gara berdiri yang lama. Fayuqalu lahu, maka ditegur, kenapa engkau berpayah-payah seperti ini ya Rasul? Fayaqulu, maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah tidak seharusnya saya menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Jadi Nabi merasa nikmat Allah sangat banyak, maka beliau harus mengimbangi dengan syukur. Syukurnya gimana? Tahajud yang dahsyat. Nah, ini berarti cara syukur adalah dengan ibadah. Cara syukur adalah dengan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bandingkan dengan adat para manusia di masa sekarang ini, tidak hanya di Indonesia, ya, di seluruh dunia. Bagaimana cara mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat kemerdekaan atau apalah ini. Nah, cara bersyukur yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Quran dan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada uang dihambur-hamburkan untuk hura-hura seperti itu, lebih baiknya uang itu dikumpulkan, diberikan kepada yang membutuhkan. Rakyat yang masih belum punya rumah dibikinkan rumah supaya punya rumah.
rakyat yang mereka miskin, yang mereka kelaparan, kasih beras supaya tidak kelaparan. Mending uang digunakan untuk itu daripada untuk berfoya-foya, berhura-hura, nggak ada gunanya. Bahkan kadang-kadang kita lihat orang-orang dewasa malah seperti bersikap seperti anak-anak kecil, meremehkan diri mereka sendiri dengan melakukan perkara-perkara yang semestinya tidak dilakukan, nggak tahu akalnya pergi kemana, itu nggak paham. Marilah kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat kemerdekaan ini dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Sebagaimana Nabi, beliau mengatakan afala akunu 'abdan syakura, beliau memperbanyak tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kalam Allah dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tasbihlah, tahmidlah, istighfarlah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagai muqaddimah.